Fitlis, nomor peserta BPG 201503040369, nomor induk mahasiswa BPG 9520210038 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga melakukan uji kinerja praktik mengajar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 9 sampai 10:10 waktu Indonesia Barat di SD Kanisius Wanurejo, Borobudur, Kabupaten Magelang. Pembelajaran yang dilakukan adalah kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran keempat yang dilakukan dengan cara daring dan dengan sinkronus menggunakan Google Meet dan asinkronus menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan saintifik berbasis TIPEC dan model pembelajaran problem based learning. Demikian adalah video pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Pagi. Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau Ya. mimpin doa? Saya, Bu. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul dalam Google Meet ini dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Berkatilah seluruh kegiatan kami hari ini. Semoga lancar sampai selesai. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, jangan lupa nanti melakukan presensi di Google Form yang linknya sudah Bu Elis kirim di WA Group ya. Ya. Nah, supaya kehadiran kalian terekam dalam sistem Google Classroom di kelas 5. Nah, untuk menambah semangat kita sebelum pelajaran, kita tepuk Kanisius dulu. Tepuk Kanisius. 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 Saya. Oke, terima kasih. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Nusa bangsa dan bangsa Hari ini kita akan belajar tentang informasi penting dari iklan elektronik. Kemudian yang kedua, belajar campuran homogen dan campuran heterogen. Yang ketiga adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Dari ketiga hal yang akan kita pelajari tersebut, nah yang pertama kita akan melihat iklan berikut. Nah, ini adalah salah satu iklan yang Bu Elis ambil dari media sosial Facebook. Anak-anak, ini iklan tentang apa? Iklan makanan. Betul, tentang makanan Komersial. ya. Anak-anak sudah pernah makan soto di warungnya Pak Dayat belum? Yang dekat sekolahan. Belum, Bu. Andika belum, karena Andika dulu dari Kalimantan ya. Kalau yang lain sudah. Nah, bagaimana rasanya? Enak. Enak, segar. Segar, apalagi panas-panas ya. Nah, dari iklan ini kita memiliki permasalahan yang harus kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, permasalahan yang pertama itu iklan ini ditemukan di mana dan apa kesimpulan dari iklan ini. Kemudian yang kedua, dari iklan tersebut carilah komponen penyusun dari kuah soto dan teh. Kemudian yang ketiga,
dari iklan tersebut ada berapa usaha ekonomi yang bisa kita temukan berdasarkan iklan yang kita lihat tadi. Nah, untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaitu iklan ini ditemukan di mana, kita akan belajar tentang iklan elektronik. Iklan elektronik adalah jenis iklan atau promosi yang penyebarannya menggunakan berbagai media elektronik. Umumnya, iklan elektronik bisa dijumpai pada alat elektronik seperti TV, radio, dan internet. Jenis iklan elektronik berdasarkan isinya itu ada iklan komersial, yaitu iklan yang menginformasikan produk dan jasa agar oleh pembacanya tertarik untuk membeli. Kemudian yang kedua, iklan perusahaan, yaitu iklan yang menunjukkan gambaran dan informasi suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan memberikan informasi tertentu pada masyarakat. Ini contohnya iklan germas, wajib cuci tangan, wajib memakai masker, itu adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak dari penjelasan Bu Elis tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ayo mengerjakan. Nah, kerjakan LKPD untuk menganalisis informasi dari iklan elektronik di atas tadi. Kemudian buatlah satu iklan elektronik tentang pariwisata pada LKPD. Nah, LKPD ini bisa juga diakses di Google Classroom dengan link yang sudah Bu Elis kirimkan di WA Group. Coba perhatikan, ini adalah LKPD yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa isi iklan tersebut? Iklan makanan. Betul, iklan makanan. Nomor 2, informasi apa saja yang termuat dalam iklan tersebut? Nama warung, harga produk, nomor WA, jam buka dan jam tutup. Ya, betul, terima kasih. Coba sekarang yang jawab yang lain ya. Berdasarkan isi iklan di samping termasuk jenis iklan apa? Komersial. Betul, terima kasih Elsie. Nah, nomor 4, di mana kalian biasanya menemukan iklan elektronik seperti di samping ini? Di internet dan di media sosial. Ya, betul. Yang terakhir, kesimpulan informasi penting dari iklan elektronik di samping adalah Agar pembaca Mengiklankan produk utama atau produk unggulan. ya. agar pembacanya tertarik. Ya, betul. Terima kasih untuk Arda dan Elsie yang sudah menjawab. Di anak-anak nanti jawabannya ditulis ulang, kemudian nanti dikirim seperti biasa di WA Group. Oke. Nah, tugas selanjutnya, buatlah satu iklan elektronik tentang pariwisata di sekitar Borobudur dengan memperhatikan yang pertama, kalimat menarik, memunculkan minat pembaca, membangkitkan keinginan pembaca, kemudian kelengkapan informasi dari iklan yang kalian buat, kemudian bahasa yang digunakan. Nah, hasil karya difoto, kemudian dikumpulkan, bisa diunggah di Google Classroom bagian LKPD atau melalui WA Group. Permasalahan yang kedua adalah apa saja penyusun dari kuah soto dan teh yang merupakan produk dari iklan yang soto Pak Dayat tadi. Nah, sekarang kita akan mencari tahu komponen-komponen penyusunnya apa saja. Jadi kita akan belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit campuran air dan garam, dan udara campuran Ya, gas-gas. terima kasih. Ini adalah pengertian dari campuran homogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi, tumbuh, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Ya,
Terima kasih. Ini adalah pengertian dari zat heterogen. Jadi kalau zat homogen itu adalah zat yang campuran-campuran yang bisa tercampur secara sempurna. Kalau zat campuran heterogen berarti campuran yang tidak dapat bercampur atau terlarut secara sempurna. Dari penjelasan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada. Tidak, Kita Bu. lanjut ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sekelasmu atau kelompok, nanti kita buat kelompok, tentang komponen penyusun soto dan teh manis dari iklan di atas. Kemudian, tentukan termasuk campuran homogen atau campuran heterogen. Kemudian, daftarlah makanan dan minuman. Kemudian, identifikasikan atau bedakan dalam campuran homogen atau campuran heterogen. Nah, LKPD ini juga sudah ada pada link yang sudah tertera di PowerPoint ini dan yang sudah Bu Elis kirim lewat WA Group. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok bakso itu Dion, Asti, Elsie, Ale. Kelompok nasi Padang itu ada Pius, Andika, dan Arda. Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi melalui WA Group. Komponen penyusun kuah soto. Air. Air. Betul. Bumbu. Bumbu. Air, minyak, bumbu. Kaldu. Kaldu. Ayam. Ya, betul. Jadi kuah soto termasuk. Ya. Kuah soto termasuk campuran apa? Heterogen. Heterogen. Kenapa disebut heterogen? Karena tidak tercampur Karena air dan sempurna. minyaknya tidak bisa tercampur dengan sempurna. Ya, air dan minyaknya tidak bisa tercampur dengan sempurna. Coba ini gambar apa? Air dengan Minyak. Minyak. ini tersusun dari apa campurannya? Air dan Air dan minyak. Minyak. betul. Bagaimana komponen setelah dicampur? Tidak bisa tercampur menyatu. sempurna. Tidak tercampur sempurna. Iya, tidak tercampur sempurna, tidak menyatu. Jadi disebut campuran apa? Heterogen. Heterogen. Heterogen, betul. Coba ini. Penyusun teh manis itu apa saja? Air, teh, gula. Gula. Betul, air. Bubuk teh, air, gula. Ya. Termasuk campuran apa ini? Homogen. 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 Ya. Kenapa disebut homogen? Karena Karena tercampur teh dan sempurna. air bisa menyatu. Ya, tercampur sempurna bisa menyatu. Coba perhatikan ini. Ini tersusun dari apa? Gambar ini. Air, Sirup, sirup, dan air. sirup dan Sirup, gula. gula, gula. air. Ini campurannya bagaimana? Air. Tercampur dengan sempurna. Menyatu. Nyatu dan Menyatu, sempurna. tercampur sempurna. Termasuk jenis campuran apa? Homogen. 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 Homogen, betul. Nah,
kita sudah belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi sudah tahu ya penyusun dari kuah soto dan teh itu termasuk campuran homogen. Kalau teh termasuk campuran homogen, kalau kuah soto termasuk campuran heterogen karena minyak dari kuah soto itu tidak bisa bercampur dengan airnya. Itu ya. Nah, anak-anak setelah berhasil mengidentifikasi zat campuran homogen dan heterogen, tulislah jenis makanan dan minuman yang termasuk campuran heterogen dan campuran homogen. Nanti ditulis di buku tugas, kirim ke Google Classroom atau WA Group setelah pembelajaran ini selesai. Gitu? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Nah, anak-anak, dari iklan elektronik tadi, iklan soto Pak Daya tadi, kita tahu bahwa produk soto itu adalah salah satu produk dari usaha ekonomi masyarakat Indonesia di bidang perdagangan. Nah, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ini untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ketiga tadi. Nah, mari kita simak video berikut ini. Kelas 5, tema 9, subtema 2, muatan pelajaran IPS, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tergantung kemampuan yang dimiliki masing-masing. A. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Ingatkah kalian bahwa Indonesia dijuluki negara agraris? Tepat sekali, Indonesia dijuluki negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha ekonomi paling banyak di Indonesia meliputi pertanian sawah, pertanian sayur, budidaya organik, budidaya tanaman hias, serta penjualan bibit tanaman. Contoh hasil pertanian yang dapat kita peroleh adalah padi, jagung, ubit, palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Contohnya seperti kelapa, kelapa sawit, tebu, dan kayu. Tanaman hasil perkebunan biasanya akan diolah menjadi bahan industri. 3. Peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan untuk diambil manfaatnya. Lalu apa saja penggolongannya ya? Peternakan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peternakan hewan unggas terdiri dari ayam, itik, bebek, serta angsa. 2. Peternakan hewan kecil yang terdiri dari kelinci, kambing, domba, serta babi. 3. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Apakah kalian memelihara salah satu dari hewan tersebut? 4. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, perikanan air tawar, terdiri dari mujair, lele, gurami, belut, serta ikan nila. 2. Perikanan air payau, yang merupakan campuran dari air tawar dan air laut. Hasilnya berupa ikan bandeng, kepiting, udang, serta ikan kerapu. Yang ketiga, perikanan air laut, terdiri dari ikan tuna, mutiara, udang, serta rumput. Yang dapat kita ketahui bahwa jenis usaha ekonomi masyarakat itu ada pertanian, perkebunan, apalagi ini? Apa? Perikanan. Perikanan, peternakan,
Jasa. Jasa. Kehutanan. Ini apa? Gambar ojek ini apa? Jasa. 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 Kemudian ini gambar apa? Kehutanan. Betul. Ya, ini Industri. yang ini apa? Industri. Industri. Yang ini Perdagangan. Perdagangan. betul. Kemudian yang ini Tambang. Pertambangan. Tambangan. betul. Ada 9 jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Terima kasih. Nah, setelah kita memperhatikan video dan penjelasan tadi, kita diskusikan bersama-sama. Tulislah usaha ekonomi masyarakat di sekitarmu dan produk unggulannya. Kemudian, buatlah rancangan satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan barang bekas. Kerjakan secara berkelompok, dikerjakan di kertas, kemudian setelah selesai, jangan lupa tetap harus diunggah di Google Classroom dan WA Group. Oke, sudah siap kelompok bakso dan kelompok nasi padang? Siap, Bu. Oke. Coba sebutkan produk salah satu produk di daerah Borobudur yang terkenal. Batik. Batik. Kalau batik jenis usahanya apa? Industri. Industri, betul. Kemudian yang kedua apa? Produk apa lagi? Mie ayam. Mie ayam. Pak Dayat. Mie ayam Pak Dayat ada juga. Nah, ini jenis usahanya apa kalau mie ayam Pak Dayat? Perdagangan. Perdagangan. Kemudian apa lagi? Ojek online. Ojek online. Itu jenis usahanya apa? Ojek Jasa. jasa. Ya. Apa lagi? Gerabah. Gerabah, betul. Jenis usahanya? Industri. Industri, betul. Industri kecil. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Ini nanti anak-anak jangan lupa tetap ditulis dalam buku tugas kalian, ya. 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 Nah, kemudian rancangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan barang bekas. Dalam rancangan ini nanti harus terdiri dari jenis usaha ekonomi yang kalian tulis apa. Kemudian produk yang dihasilkan apa. Cara mengolahnya bagaimana. Kemudian kalau bisa sertakan dokumentasi produk. Ya, Bu. Sudah dikirimkan ke Bu Elis. Ini adalah dari kelompok bakso. Ini rancangannya sepertinya dilihat dari gambarnya. Ini gambar tas ya. Tas atau keranjang ini? Keranjang. Ya, bisa difungsikan tas, bisa difungsikan keranjang juga. Ini contoh bisa dibacakan? Jenis usaha ekonomi produksi tas. Ya. Produk yang dihasilkan tas dari bungkus kopi bekas atau minuman saset. Cara mengolah: bersihkan bungkus kopi instan, gunting bagian bawah dan selanjutnya gunting menjadi 2 bagian yang sama. Lipat bungkus kira-kira 1 cm. 1 cm kedalaman, ujung atas dan bawah. Anyam bungkus yang sudah dilipat sehingga berbentuk baling-baling. Untuk tas kecil membutuhkan 100 bungkus kopi yang menjadi 200 lipatan. Anyam sesuai selera, terus tambahkan kain Polos. kain polos di atas tas. Tambahkan resleting untuk perekat tas. Ya, terima kasih untuk kelompok bakso. Sekarang kelompok nasi padang. Coba dibacakan yang anggotanya nasi padang.
Jenis usaha ekonomi produksi celengan. Produk yang dihasilkan celengan dari kaleng bekas. Cara mengolah, lihat video. Oke, kita tahu. Alat dan bahan untuk membuat celengan dari kaleng bekas. Moving away to the sea for a getaway. Car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. We toasted freedom in the Caribbean sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our Terima kasih untuk kelompok bakso dan kelompok nasi padang yang sudah mempresentasikan hasil rancangannya. Semuanya Ya, Bu. bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Ya. Nah, usaha yang sudah kalian presentasikan semua itu menurut Bu Eli sangat baik ya. Selain untuk mata pencaharian masyarakat untuk menghasilkan uang, rancangan usaha kalian itu juga berperan penting dalam menjaga lingkungan. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah plastik dan benda-benda yang tidak bisa terurai untuk menjadi barang-barang yang laku untuk dijual. Gitu. Bu Eli sangat mengapresiasi dengan rancangan yang sudah kalian buat. Nah, hasil-hasil produk yang sudah anak-anak rancang tadi bisa juga loh untuk diiklankan di media sosial atau diiklankan di radio mungkin, di televisi juga bisa. Jadi agar promosinya lebih kenceng lagi dan produk-produk dari barang-barang bekas ini bisa laku keras ya. Nah, kita sudah belajar tentang iklan elektronik, campuran homogen dan heterogen, serta jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Saatnya kita akan evaluasi. Nah, soal evaluasi akan Bu Elis kirim linknya melalui WA Group. Silakan nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini berlangsung, karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi nanti silakan dikerjakan secara mandiri melalui HP ya anak-anak. Paling lambat Bu Elis tunggu jawaban kalian sampai pukul 7 malam. Nah, KKM untuk pembelajaran kali ini adalah 75. Jadi jika anak-anak nilainya nanti kurang dari 75, nanti akan diberikan soal remedi, dan jika nilainya lebih dari 75, nanti akan diberikan soal pengayaan. Contoh soalnya seperti ini, nanti anak-anak bisa mengklik salah satu dari tombol yang bulat-bulat ini. Soalnya ada 10, berbentuk pilihan ganda semua. Dari sini ada yang ditanyakan.
Tidak. Tidak, Bu. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ekonomi, campuran homogen, heterogen, Jenis usaha. Jenis usaha, ya betul sekali. Sudah belajar tentang iklan elektronik, campuran homogen dan heterogen, mengenal produk usaha ekonomi, kemudian usaha ekonomi yang memanfaatkan barang bekas. Gitu ya. Anak-anak juga bisa untuk memperdalam pengetahuan kalian dari apa yang sudah kita pelajari, itu kalian juga bisa belajar dari sumber lain, misalnya dari buku LKS, dari buku paket, atau dari internet. Bisa juga anak-anak belajar dari lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak atau tempat tinggal kalian tentang berbagai jenis usaha ekonomi, adakah iklan elektronik yang kalian temukan, atau berbagai jenis makanan dan minuman yang campuran homogen dan heterogen. Nah, ayo kita berefleksi. Bagaimana perasaan kalian saat membuat rancangan usaha ekonomi memanfaatkan barang bekas? Senang. Senang. Gembira. Nah, bahagia. Gembira. Bahagia. Tidak ada yang semangat perasaannya? Semangat. Semangat. Betul. Nah, sekarang Bu Elis mau tanya lagi, apa yang bisa kita lakukan agar usaha ekonomi yang memanfaatkan barang bekas dapat bersaing dengan usaha ekonomi lainnya? Mengiklankan. Mengiklankan. Mengiklankan, ya betul. Mempromosikan. Mempromosikan, betul. Membuat lebih banyak barang agar orang tertarik untuk membelinya. Iya, betul sekali. Berarti harus diproduksi dalam jumlah yang besar, gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, sekarang ini kita masih belajar dari rumah ya. Kita belajar melalui daring. Anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker. Jika keluar rumah berarti memakai masker. Sekarang maskernya harus 2 lapis ya. Ya. Kemudian tetap menjaga jarak, mencuci tangan memakai sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk bepergian yang jauh-jauh. Anak-anak, kita juga mendoakan untuk teman-teman kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga mereka segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, amin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Ya. Senang, gembira. Semangat. Kita tutup dulu dengan berdoa Salam Maria agar pembelajaran yang sudah kita lakukan itu dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Ya, siapa yang memimpin doa? Dion. Ya, Dion. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terus doakanlah kami. Amin. Amin. Selamat pagi, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian semua anak-anak yang hebat, sebentar.